Sekarang saya menantang. Tolong tunjukkan ke saya satu rekaman Dr. Tifa atau Pak Roy Suryo yang mengatakan ijazah Jokowi asli. Benar. Roy Suryo atau Dr. Tifa atau siapapun ternyata sudah terbeli. Kalau partainya Pak Jokowi yang dulu, PDI Perjuangan, kan sudah ngomong. Tidak ada kata-kata politisi di layar kaca yang tidak sengaja. Memang valid kekhawatiran kami bahwa ini diduga tidak benar gitu. Dari Ed Salsi Pandera 3 bulan lalu wawancara Okezon ke Andi Azwan. Oh iya. Bilang Dr. Tifa sudah mulai goyah. Akhirnya terbukti juga nih omongan Andi Azwan soal semua keren Bang Andi. Menafsirkannya itu menyerah tuh Bang. Gimana? Bang Azwan ya, bukan Bang Andi. Oh, Bang Azwan. Ya, menurut BAP loh ini. Apakah ini orang yang menurut sama? polisi, bukan menurut saya. Ya. Jadi silakan dikonfirmasi ke Polda Metro Jaya kalau pengen tahu Azwan itu Andi Azwan atau Azwan doang. Nah, Soal goyah itu apa maksudnya? Ya kan? Menyerah mungkin Bang. Iya, Goyah tuh kayak sudah mulai capek mungkin. gitu ya. Capek ya. Sekarang saya menantang. Mengarah ke RJ kita nggak tahu ya. Sekarang saya menantang. Tolong tunjukkan ke saya satu rekaman Dr. Tifa atau Pak Roy Suryo yang mengatakan ijazah Jokowi asli. Atau mereka teryakinkan bahwa ijazahnya asli. Menurut saya di situ tuh, titiknya tuh. Itu parameter Itu parameternya. melihat beliau menyerah atau enggak. Nah, dan kalau menyerahnya alias mengatakan aslinya itu tanpa sebab yang jelas, tanpa alasan yang valid, seperti Rismond, alasannya dibuat sendiri, dibikin beli buku sendiri, ya kan? Saya tiba-tiba malam-malam menemukan yang baru katanya. Loh, itu kan namanya nanya sendiri, jawab sendiri. Yang ngobrol aja sendiri, ya kan? Nah, kalau alasannya tidak valid, oke, saya yang pertama akan mengatakan benar. Roy Suryo atau Dr. Tifa atau siapapun ternyata sudah terbeli. Wah, kalau itu ceritanya. Tapi kalau sekarang kan dia hanya ingin mengurangi medsos. Hanya ingin mengurangi ngomongin ijazah Jokowi di medsos. Dr. Tifa juga katanya akan meneliti soal epidemiolog juga gitu. Iya, ya nggak apa-apa dong. Terus ini nih, dari etahnya sipil, kenapa sih elit-elit pada diem aja termasuk partainya yang dulu? Apakah mereka semua elit-elit ini juga tersandra? Mungkin partainya Roy Suryo yang dulu kali ya? Ini maksudnya partainya Roy Suryo yang dulu apa Kayaknya ya. partainya Pak Jokowi yang dulu? Iya, pokoknya banyak elit partai yang justru pada diem aja nih soal kasus. Pusing gua rasa sih. Kalau partainya Pak Jokowi yang dulu, PDI Perjuangan kan sudah ngomong. Kalau mau jalan-jalan ke NTT bawa ijazah ya. Oh, iya. Kalau mau jalan-jalan ke Lampung bawa Udah ijazah ada ya, kode-kode. gitu kan. Kodenya kan begitu kemarin. Kan sudah menyerahkan juga ke saya dokumen yang kita pernah buka di sini kan. Ya. Jadi nggak bisa dibilang diam lah. Kalau soal nggak punya semua datanya secara komprehensif, ya memang kita kan hanya punya apa yang dikasih ke KPU. Selebih dari apa yang dikasih ke KPU saya nggak tahu gitu. Terus ini nih yang menarik banget nih, tapi gimana ya gue nanyanya? Dari Kakak Perdana. Tanya aja. Elektabilitas KDM melesat jauh dari Prabowo dengan G-nya dia yang merakyat dan aktif di medsos. Apakah ini tidak jauh beda dengan zaman Jokowi dulu? Menurut Abang nih gimana katanya? Akankah terulang? Ini agak out of context Agak ya. jauh ya, out of agak jauh ya. Tapi mungkin aku nanya sebagai Michael Sinaga, seorang jurnalis gitu. Ya. Lihat itu. Kalau saya ngeliatnya gini Bang, kita harus hati-hati melihat politisi kita ini dengan gaya-gaya komunikasinya masing-masing. Kalau menurut saya, tidak ada kata-kata politisi di layar kaca yang tidak sengaja. Oh, ya gue paham. Tidak ada kata-kata politisi di layar kaca yang tidak sengaja. Kalau Semua udah baik ini ya. kalau contoh di warung kopi boleh, nggak sengaja. Kita ini nggak sengaja loh. Langsung Belum pernah ketemu ya? langsung disclaimer. ketemu ya? Gua nggak sengaja. Nah ini kan sudah layar kaca ini, sudah di depan kamera. Pasti semua yang saya katakan di sini sengaja. Dan begitupun KDM, begitupun Jokowi, begitupun politisi lainnya. Jadi, ayo kita objektif. Yuk kita cari prestasinya KDM, prestasinya calon-calon yang mau maju, termasuk prestasinya Gibran. Saya pengen tahu prestasinya Gibran selama jadi wakil presiden apa sih? Ya kan? Baru-baru ini Pak
Rudi, Pak FX Rudi, Mantan. mantan wakil wali kotanya Pak Jokowi kan Iya. bilang tuh, itu sebenarnya yang di pasar-pasar di Solo itu bohong katanya. Yang katanya Jokowi memindahkan pasar dan berdiskusi dengan apa pedagang-pedagang. Oh. Nah itu bisa dicek di podcast lain lah ya, bukan di Sentana dia ngomongnya. Saya pengen ngundang ke Sentana itu belum kesampaian karena jauh. Iya, terus ini lagi dari Jadinya. Sabakois 17. Mike, LPmu terhadap Aswan gimana kabarnya? Nah, LP kepada LP. Aswan. kalau itu Bang, Oh, yang wartawan abal-abal itu ya? wartawan palsu. Iya, ya kan? Ya, gimana tuh? Menurut saya Polda Metro Jaya sekarang sedang tidak ingin memperkeruh situasi ini. Jadi itu kebijakan mereka. Itu nguntungin atau rugiin lo? Wah, nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang diuntungkan. Yang penting udahlah buktikan saja ijazahnya Jokowi itu asli apa palsu. Kita udah capek. Kita semua sudah pengen keluar dari kasus ijazah ini. Banyak yang lebih penting yang harus kita bicarakan di Indonesia. Indikator dari timnya Roy dan Tifa untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi asli itu kayak gimana sih, Bang? Kayak Indikatornya. iya, untuk meyakinkan kalian semua gitu bahwa Apa yang boleh? ijazah gue ini asli, Menguji. misalkan gue Jokowi ini. Gue kayaknya kalau mau ngejelasin Iya. apa aja ke Mas Mike, Tetap aja nggak akan dibilang percaya palsu. deh Mas Mike. Buka aja semua 700 dokumen yang disembunyikan UGM itu, ya kan? Mereka kan sudah fotokopi, mereka serahkan ke Polda, tapi sudah mereka fotokopi. Begitu saya minta, katanya diserahkan ke Polda. Oke. Padahal kemarin saya sempat meminta juga loh beberapa dokumen. Contohnya surat pengangkatan dekan yang bernama aduh saya jadi lupa dekannya Jokowi siapa sih waktu itu. Naim, siapa? Bukan, Naim kan yang 2005. Pokoknya itulah. Aduh jadi lupa. Yang anaknya, Prof Sumitro. Prof Ahmad Sumitro. Bukan. Nah, Ngeblank. saya minta tuh surat pengangkatan dekannya. Dan ada. Dari tahun 70-an, dari tahun 80-an masih disimpan baik-baik oleh UGM. Jadi menurut saya, kartu hasil studinya Jokowi, kartu bukan punya Jokowi ya, Jokowi Dodo. Kita masih buktikan nih Jokowi itu Jokowi Dodo bukan. Wah, adalah Ya kan? Iya kemarin. bahasan baru lagi. Jangan lagi. Iya, bukan itu ya. panjang lagi. Cuma gini, saya bilang kalau Michael Sinaga, Anda cek sekarang di PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, ada yang dokter di UI, ada yang di Namanya Trisakti, sama. ada yang di mana. Wah, enak banget saya. Saya tinggal pergi ke Pramuka sebentar, cetakin dong Michael Sinaga yang dokter di UI. Kan di situ nggak ada fotonya. Di Iya. database Dikti itu nggak ada fotonya. Saya tinggal tempel foto saya, ya kan, Michael Sinaga, S1 Kedokteran UI, lulus 2020. Wah mantap, saya jadi dokter besok. Ngeri banget. Asik kan? Ngeri. Tapi Kan masalah itu pemalsuan ijazah. Niatnya udah ada nih, cuman belum dilakukan. Wah, wah, wah. Jadi Ini jadi hanya unsur pidananya nggak masuk bang. iya karena baru sampai bab niat doang ya. Baru niat doang. Iya, baru niat. Niat jahat. Tapi ini Bang, ada yang menarik juga yang sempat jadi pembicaraan publik soal bahwa Dr. Tifa akan menang eksepsi dan Roy Suryo akan dalam tanda kutip menang di pra-peradilan. Itu omongannya Mas Khosinuddin. Ya. Abang menilainya seperti apa sih? Ini? Nah, menang di pra-peradilan itu menang apa? Menang bebas. Emangnya bisa pra-peradilan membebaskan kita? Jawabannya tidak, Bang. Kemarin mau ngomongin pasal aja ditolak sama hakim. Iya baru satu pasal 32 itu. Iya, baru satu pasal. Nah, itu kan berarti hakimnya ini fair. Oke. Dan jadi kalau nanti memang, kalau firasat saya ya, prediksi saya, hakim yang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, setelah nanti sudah masuk ke situ lagi, tetap akan mengatakan ini tindak pidananya nggak jelas, nggak ada. Dan akan dibebaskan juga. Memang dari awal nggak ada kok. Tapi argumennya Mas Hasanuddin adalah bukan bebas atau enggaknya, tapi membuat Pak Jokowi pada akhirnya tidak jadi ke sidang. Ya, padahal Itu Pak gini, Jokowi bisa datang ke sidang di PN Jakarta Pusat. Sidang perdata yang akan membuktikan ijazahnya itu loh. Gue paham nih. Itu loh benang merahnya. Emangnya saya peduli Pak Jokowi datang atau tidak ke sidangnya Roy Suryo? Bukan Itu kan sidang yang dia buat untuk membuktikan pencemaran nama baik. Baik ya. Kalau dia tidak datang, yang rugi Pak Jokowi.
Iya. Dia melaporkan ada orang mencemarkan nama baik saya, tapi dia nggak datang. Berarti dia nggak peduli dong dengan pencemaran nama baik. Artinya memang Pak Jokowi sebenarnya bisa hadir di persidangan lainnya kalaupun memang tidak hadir di Betul. persidangan ini Noktiva. Kan dia bilangnya tadi aku mau ke sidang tapi eksepsinya diterima. Nggak jadi. Nah, kan? itu bikin alasan sendiri, ya kan? Apakah sidangnya cuma itu, satu itu? Kan banyak sidang yang lain yang akan membuktikan ijazah. Nah, itu. Mungkin dia lebih fokus. Yuk, Bang Kozinudin, saya ajak lagi Abang untuk gabung ikut membersamai sidang-sidang yang akan membuktikan ijazah. Karena Bang Kozinudin kan pengen membuktikan ijazah. yes. Sama seperti saya juga pengen. Yes. Pak Roy Suryo juga. Semangatnya ada ya. Iya, Pak Roy Suryo juga kemarin ikut ke PT UN. Berarti dia juga pengen. Nah, dari semua orang ini yang tidak pengen membuktikan ijazah, cuman Pak Jokowi. Kalau Mas Suro pengen karena kalau misalnya terbukti kan mungkin bisa bebas dari pencemaran nama baik. Ya, Kepentingannya itu tentunya salah satunya itu. Tapi saya rasa juga, ini deh Mbak, bagaimana rasanya kita dicekal untuk pergi ke luar negeri selama setahun, wajib lapor sekali seminggu, itu luar biasa loh perasaannya itu. Capek. Apa ya, saya bilang, jadi sepertinya dia sudah penjahat sebelum terbukti melakukan kejahatan gitu kan. Iya. Jadi saya yakin Pak Roy Suryo dan Dr. Tiva juga akan berpikir, meskipun saya bebas, saya pengen tahu nih, yang udah bikin saya wajib lapor setahun penuh ini asli apa palsu? Gitu loh. Jadi nggak akan berhenti juga. Artinya Mas Mike memprediksi bahwa dengan dalam tanda kutip kita bahasa sehari-harinya anyepnya sidang Anyep, ya. pembuktian Anyep ijazah nggak Jokowi tuh? itu tidak mengendurkan semangat perjuangan untuk membuktikan ijazah itu. Oh tidak. Nah Apa satu lagi nih Bang yang luar biasa nih. Abang tahu DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sekitar minggu lalu atau 2 minggu yang lalu ya saya lupa. Saya menjadi saksi di sidang DKPP yang diajukan oleh Dr. Bonatwa Silalahi juga. Oh. Nah di situ semua komisioner KPU saat ini hadir. Dari ketua sampai anggota-anggotanya hadir semua. Dan DKPP lengkap hadir. Berarti apa? Mereka tahu masalah ijazah Jokowi ini harus diselesaikan. Ini sesuatu yang serius, mengancam bangsa dan negara, dan memang ada, memang valid kekhawatiran kami bahwa ini diduga tidak benar gitu loh. Dokumen pencalonan ini diduga tidak benar. Maka mereka dengan serius menanggapi gitu. Kalau contoh itu tidak masuk akal pengaduannya, pasti kan tidak disidangkan. Gitu loh. Maka PN Jakarta Pusat juga menanggapi serius, PT UN apalagi sangat serius menanggapinya. Iya. Gitu loh. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.